Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk mendapatkan novel judul baru yang kalian belum dengar. Bab 1496 Raja Pertempuran Darah. Tahap pertempuran darah adalah medan pembunuhan, seperti kota tinju bawah tanah. Aula Darah Yama tidak mengangkut berapa banyak uang dengan mengandalkannya. Setiap hari, ratusan dan ribuan pertempuran hidup dan mati terjadi di sini. Para bangsawan berjudi di sini untuk mencari hiburan, para petinju mendapatkan uang di sini dengan nyawa mereka. Tentu saja, ada juga beberapa bangsawan yang secara pribadi akan mengambil medan dan bertarung, untuk mengasah diri mereka sendiri. Beberapa orang mati dalam pertempuran begitu saja, sementara yang lain mengukir jalan berdarah. Kasin adalah salah satunya. Dalam pertempuran darah di Capon Capital City, Kasin masih menjadi legenda hingga hari ini. Saat itu, ketika Kasin belum menjadi pangeran, reputasinya tidak terkenal di antara banyak saudara lelakinya. Namun, dia sangat kejam pada dirinya sendiri. Dia datang ke Blood Battle Stage sendirian tanpa membawa penjaga, dan dia menjadi pejuang darah. Pejuang darah adalah keberadaan untuk kesenangan orang. Mereka terlibat dalam perjuangan hidup dan mati di tahap pertempuran darah setiap hari, sementara para bangsawan bertaruh jumlah selangit di tribun. Sejak saat itu, Kasin memulai jalan kebangkitannya yang menantang surga. Itu juga tahap pertempuran darah ini yang menggali bakat tempurnya yang mengerikan. Pada awalnya, selusin pertempuran Kasin berturut-turut semuanya dicukur dekat. Setiap kali, dia hampir tidak bisa melarikan diri dengan nyawanya dari bawah tangan lawannya. Hampir semua orang berpikir bahwa dia tidak akan hidup lama. Namun, pertempuran satu demi satu, kecepatan peningkatannya cepat sampai membuat orang putus asa. 10 tahun kemudian, Kasin mengalahkan musuh yang tak terhitung jumlahnya, menyapu lawan dengan peringkat yang sama. Dari pertarungan pahit sebelumnya untuk hampir tidak memiliki lawan yang mampu bertahan satu pertukaran dengan dia. Mengalami pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan Kasin maju dengan pesat, menakutkan sampai itu membuat lawan-lawannya putus asa. Namun, ini bukan akhir. Setelah itu, Kasin yang sudah menjadi raja tahap pertempuran darah mulai melompati kerajaan untuk menantang lawan-lawannya. Tindakan gila ini membuat semua orang berpikir bahwa dia mencari kematian. Tapi dia tidak mati. Namanya hidup selama 100 tahun di atas ring. Sepanjang jalan sampai suatu hari, tidak ada yang berani melawannya lagi. Berawal dari tidak tahu kapan, Kasin tidak pernah kalah sebelumnya. Kemudian, tahap pertempuran darah memeriksa catatan sebelum menemukan bahwa Kasin telah memenangkan 800 pertandingan berturut-turut. Orang harus tahu bahwa di tempat ini di mana para ahli berlimpah seperti awan, bahkan memenangkan 100 pertandingan berturut-turut adalah masalah yang sangat boros. Tapi Kasin memenangkan 800 pertandingan berturut-turut. Selain itu, lawan-lawannya sebenarnya adalah semua pembangkit tenaga listrik yang semuanya adalah wilayah minor yang lebih tinggi darinya. Sejak saat itu, Kasin memiliki nama panggilan, Raja Pertempuran Darah. Ini adalah legenda. Rasa hormat Fan Yu dan sisanya terhadap Kasin bukan karena dia adalah Pangeran City Lord Manor, tetapi karena mereka takut kekuatannya. Mereka juga sangat kuat, tetapi mereka sama sekali tidak segila Kasin. Berita, Raja Pertempuran Darah, kembali muncul segera memicu pertempuran darah, membuat semua orang melihat. Sos Knight, nama ini baru saja beredar di eselon atas dari Capon Capital City. Tapi, King of Blood Battle, nama ini, praktis tidak ada yang tidak tahu di Capon Capital City. Sos Knight dan Kasin akan melakukan pertempuran hidup dan mati di Blood Battle Stage. Segera setelah berita ini menyebar, Blood Battle Stage dengan gila-gilaan menyita 30 miliar batu esensi kelas rendah dalam waktu 3 hari. 90% orang semuanya membeli, Raja Pertempuran Darah, kemenangan Kasin. Bahkan jika peluang Kasin hanya 1:1. Tentu saja, ada juga beberapa spekulan yang bertaruh pada Ye Yuan. Peluangnya terlalu menggoda. Pukul 1:15. Ini untung 15 kali. Setelah menang, maka itu adalah keuntungan besar. Ketika posisi baru saja dibuka, peluang Ye Yuan adalah 1:7. Tetapi dalam 3 hari, orang-orang yang membeli Ye Yuan sedikit dan jarang. Peluang Ye Yuan juga melonjak seiring dengan itu, melonjak ke pukul 1:15. Untuk tahap pertempuran darah, Ye Yuan adalah pemula yang keluar masuk. Dia benar-benar tanpa dukungan prestasi pertempuran. Peluangnya tampak menakutkan, tetapi sebenarnya, tidak banyak orang yang mau bertaruh sama sekali. Semakin tinggi kemungkinannya, itu menunjukkan semakin tidak optimisnya Blood Battle Stage tentang dirinya.
Orang-orang yang membeli kemenangan Ye Yuan semuanya menyembunyikan mentalitas dari sebuah kebetulan. Bahkan jika mereka membeli, mereka tidak akan membeli banyak juga. Pada saat ini, di dalam ruangan di Blood Battle Stage, Master Hall Blood Battle Stage, Blood Eagle, tampak agak jengkel. Kamu Ming, apakah kamu memiliki kepercayaan diri dalam pertempuran hidup dan mati ini atau tidak? Posisi ini, awalnya saya tidak berencana membukanya. Tidak tahu bagaimana lantai atas berpikir, untuk benar-benar bersikeras membuka posisi. Sekarang, sudah dipertaruhkan begitu tinggi. Saya sudah merasa sulit untuk menurunkan punggung harimau. Hanya beberapa hari saja dan sudah 30 miliar. Kemungkinan besar, pada hari penutupan, risiko paparan akan meningkat hingga 100 miliar atau bahkan lebih. Jika Souls Knight itu kalah, keuntungan Blood Battle Stage 3 tahun kita semua akan tenggelam ke dalam air. Blood Eagle berkata dengan suara serius. Anda Ming berkata dengan tenang, pertempuran hidup dan mati semacam ini, tidak mencapai saat terakhir, siapa yang tahu siapa yang menang atau kalah. Blood Eagle hampir tersedak dan berkata, kamu Ming, kata-katamu juga diucapkan terlalu tidak bertanggung jawab. Kekuatan Kasin, kau terlalu jelas. Dapat dikatakan tak terkalahkan di antara peringkat yang sama. Surat tantangan dikeluarkan oleh Anda, tidakkah Anda tahu kekuatan Souls Knight? Petik 2. Yu Ming memberi Blood Eagle dan melirik dan berkata dengan dingin, Blood Eagle, jangan terlalu gelisah. Saya hanya bisa memberitahu Anda bahwa peluang Ye Yuan untuk menang lebih besar dari yang Anda bayangkan. Adapun siapa yang menang atau kalah di antara keduanya, sangat sulit untuk diprediksi. Petik 2. Dari sudut pandang rasional, Yu Ming benar-benar tidak bisa melihat peluang Ye Yuan menang. Tapi, ketika dia mengingat ekspresi tenang Ye Yuan, dia juga merasa bahwa Ye Yuan pasti punya rencana. Psikologi kontradiktif semacam ini telah melekat di hatinya selama setahun, membuatnya sangat tidak nyaman. Dia percaya bahwa dua pria lainnya pasti sama dengan dia. Blood Eagle Blood Battle Stage awalnya hanya orang luar. Tapi kali ini, dia diseret ke air juga. Saat posisi terbuka, dia tidak punya cara untuk mundur lagi. Anda Ming juga sangat bingung mengapa lantai atas ingin mengirim pesanan ini, membuat mereka membuka posisi. Jujur saja, tingkat kemenangan Ye Yuan benar-benar terlalu kecil. Kecuali, paket bubuk itu bisa sangat mengurangi kekuatan Kasin. Namun, Kasin sudah makan paket bubuk itu selama beberapa bulan. Saat ini, tidak ada masalah sama sekali, dia masih dipenuhi dengan semangat dan vitalitas. Ini menunjukkan bahwa Ye Yuan tidak menggertaknya. Bubuk itu benar-benar tidak akan mempengaruhi kekuatan Kasin. Sikap Yu Ming membuat Blood Eagle hendak menginjak kakinya. Dia meraung pada Anda Ming, tingkat menang lebih besar dari yang saya bayangkan. Anda Ming, Anda anak kucing, kan? Jika ranah Souls Knight ini kurang lebih sama dengan ranah Kasin, maka lupakan saja. Tapi dia hanya Fin General kelas menengah. Bahkan ketika Kasin sendiri berada di dunia ini, juga tidak mungkin untuk melompati dunia dan mengalahkan dirinya sendiri, kan? Petik 2. Yu Ming memutar matanya dan berkata dengan dingin, bukan juga aku yang membuatmu membuka posisi, untuk apa kamu berteriak padaku? Blood Eagle mau tak mau tersedak dan segera layu. Yu Ming meliriknya dan berkata, untung saja 3 tahun, itu juga bukan masalah besar. Kalian adalah aula paling menguntungkan, itu hanya sedikit yang bocor di jahitan celana. Saya rasa lantai atas juga bertaruh. Anda memikirkannya, begitu Souls Knight menang, berapa banyak uang yang akan kalian hasilkan? Petik 2. Blood Eagle mendengus dingin dan berkata, katakan dengan ringan. Aula Anda hanya tahu cara membakar uang, tidak tahu rasa sakit kami. Saya menyaksikan Kasin tumbuh dengan mata kepala sendiri. Kekuatannya, aku terlalu sadar. Bahkan jika Souls Knight itu adalah Kasin yang kedua, juga mustahil untuk memenangkannya dengan kerajaannya. 100 miliar batu esensi ini kemungkinan besar akan tenggelam ke perairan saat ini. Petik 2. Bab 1498 Kawat Besi Benar Fin Pang. Kasin menunjuk ke kerumunan yang bersorak-sorai dan berkata dengan bangga, apakah kamu pikir hanya kamu yang bisa melompati kerajaan untuk berperang? Dengarkan sorakan mereka. Inilah yang saya bertukar karena menggunakan satu kemenangan demi satu. Petik 2. Ye Yuan menatapnya dan berkata sambil tersenyum, aku tahu, 800 pertandingan yang menang berturut-turut. Bukan masalah besar. Di masa lalu, tidak ada yang mengakhiri kemenangan Anda. Tetapi itu tidak berarti bahwa saat ini, tidak ada. Petik 2. Hanya 800 pertandingan yang menang berturut-turut tidak ada di mata Ye Yuan. Saat itu, ia memenangkan beberapa ribu pertandingan berturut-turut di Cloud Marsh City,
hanya mencari satu kekalahan dan tidak mendapatkannya. Itulah perasaan mencari kekalahan di tengah-tengah kesendirian. Hal-hal yang dirasakan Kasin sebelumnya, dia rasakan sebelumnya. Hal-hal yang tidak pernah dirasakan Kasin sebelumnya, ia juga pernah merasakannya sebelumnya. Dia mengakui bahwa Kasin adalah lawan yang kuat, tetapi dia bahkan lebih percaya diri pada dirinya sendiri. Namun, kata-kata Ye Yuan segera menyebabkan kegemparan besar. Apa yang dia katakan, lebih dari 800 pertandingan berturut-turut bukan apa-apa. Huhu, benar-benar kerusuhan. Petik 2. Dia berbicara besar untuk mengesankan orang di sini. Bodoh-bodoh, ketika dia menyaksikan kekuatan mengerikan Raja Pertempuran Darah, dia akan tahu apa artinya lebih dari 800 pertandingan. Update oleh listnovel.com. Membanggakan tanpa malu-malu. Seorang anak laki-laki cantik seperti dia akan mati dalam waktu kurang dari 3 hari pergi ke tahap pertempuran darah. Petik 2. Dia benar-benar berani menghina idola saya. Seorang Fin General tingkat tinggi belaka, benar-benar sombong yang luar biasa. Petik 2. Kata-kata Ye Yuan memiliki perasaan lain ketika orang lain mendengarnya. Terlalu melebih-lebihkan kemampuan Anda sendiri, tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Secara umum, itulah yang orang-orang pikirkan tentang Ye Yuan. Kasin adalah dewa perang yang tak terkalahkan di hati mereka, jadi bagaimana mungkin dia bisa kalah dari orang yang tidak biasa itu. Kasin tertawa keras ketika dia mendengar itu dan berkata, "Haha, mungkin ada seseorang yang mampu mengakhiri kemenanganku, tapi orang itu jelas bukan kamu. Mengenai tindakanmu mencari kematian, aku sangat mengaguminya." Petik 2. Ye Yuan berkata dengan tenang, "Apakah itu mencari kematian atau tidak, Anda akan segera tahu." Petik 2. Melihat bau mesiu berangsur-angsur menjadi lebih tebal, wasit angkat bicara tepat waktu. Karena kalian berdua sepakat untuk hidup dan mati, pertempuran ini tidak terbatas pada cara apapun. Selama Anda bisa membunuh lawan, itu akan berhasil. Sekarang, pertempuran dimulai. Petik 2. Selesai berbicara, wasit menarik diri dari ring utama. Grand Array pelindung diaktifkan. Gelombang fanatisme sekali lagi muncul di tribun. Serang, Raja Pertempuran Darah. Bunuh bocah cantik itu. Petik 2. Yang Mulia Kasin, mari kita merasakan gaya Raja Pertempuran Darah lagi. Bunuh, bunuh, bunuh. Kalahkan dia menjadi serpihan. Petik 2. Suara sorak-sorai semakin keras satu gelombang demi satu. Seluruh tahap pertempuran darah sebenarnya mendukung Kasin secara sepihak. Adapun Ye Yuan, mungkin hanya keluarga penggemar yang akan mendukungnya. Hehe, tidak ada yang berani menantangku selama 200 tahun. Harus kuakui, kau sangat berani. Untuk menghargai keberanianmu, aku akan meledakkanmu sampai tidak ada sisa. Petik 2. Kasin tertawa ganas, aura di sekujur tubuhnya tiba-tiba berubah. Citra pangeran yang elegan dan tenang itu segera hilang. Apa yang berdiri di atas cincin sekarang adalah serigala ganas, penuh aura berbahaya dari atas ke bawah. Energi iblis melonjak di tubuh Kasin. Pada sepasang sarung tangan artefak surgawi, 2 gambar virtual hitam kepalan tangan terkondensasi dan terbentuk. Tatapan Ye Yuan berubah niat, energi jahat di dalam tubuhnya juga diam-diam berputar, mengambil tindakan pencegahan. Ekspresi Blue Eagle berubah dan dia berkata dengan suara serius, saat dia muncul dan itu adalah Iron War True Fin Pang. Bocah itu dalam bahaya. Saat itu, ketika dia masih hanya Fin General peringkat awal, dia menggunakan gerakan ini dan melepaskan 300 pukulan berturut-turut, dengan paksa menghancurkan Fin General peringkat menengah ke dalam daging cincang. Dari awal hingga akhir, Fin General kelas menengah itu tidak pernah bergerak. Dan Fin General kelas menengah itu telah memenangkan 86 pertandingan berturut-turut pada saat itu. Petik 2. Mengenai masa lalu Kasin, Blue Eagle dapat berbicara tentang hal itu dengan sangat akrab. Untuk bisa membuat Master Aula Pertempuran Darah memperhatikan, kemahiran Kasin saat itu bisa dilihat sekilas. Mata Yuming sedikit menyipit dan dia berkata, sepertinya dia akan bersaing dengan kecepatan dengan Sos Knight. Kasin anak ini masih sangat mendominasi. Bertanya-tanya apakah Sos Knight atau bocah nakal ini dapat memblokir atau tidak. Petik 2. Anda Ming secara alami tahu bahwa seni pedang Ye Yuan mahir dalam kecepatan. Langkah Kasin akan bersaing dalam kekuatan Ye Yuan dengannya. Bukankah kamu cepat? Saya akan menggunakan kecepatan untuk mengalahkan Anda. Sikap ini, itu adalah Iron Pang True Fin Pang. Haha, benar-benar langkah yang sudah lama tidak terlihat. Petik 2. Yang Mulia Kasin melakukan langkah besar saat dia datang. Pang ini menyedihkan. Petik 2. Saat itu,
Dameng yang dikenal sebagai tukang daging besi, secara paksa dibombardir sampai mati oleh Yang Mulia Kasin dan bahkan tidak membuat satu langkah pun. Mari kita tebak berapa banyak pukulan yang bisa diblok anak ini. Hahaha. Saat kata-kata ini keluar, semua orang mulai menebak satu demi satu. Beberapa mengatakan 3 pukulan, beberapa mengatakan 10 pukulan, beberapa mengatakan 1 pukulan. Singkatnya, tidak ada yang optimis tentang Ye Yuan sama sekali. Swoosh! Saat itu, Kasin pindah. Dari keheningan hingga bergerak, itu sangat mendadak. Bahkan jika semua orang siap, mereka juga merasa bahwa reaksi mereka agak tertinggal. Pada saat yang hampir bersamaan, Ye Yuan juga bergerak. Bang! 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 Tepat setelah itu, serangkaian suara ledakan dikirim. Sebagian besar orang di tribun tidak bisa melihat pertarungan dua orang sama sekali. Mereka hanya melihat gambar kepalan hitam memenuhi udara di mana-mana. Itu adalah gambar pertama dari Iron War True Fin Pang. Namun, mereka tidak bisa melihat Ye Yuan menarik pedangnya sama sekali. Sangat jelas, Ye Yuan benar-benar ditekan. Gambar kepalan tangan yang tebal itu membuat orang hampir kehabisan nafas. Dipisahkan oleh susunan besar yang melindungi, mereka bisa merasakan undulasi hukum yang mengerikan itu. Sangat kuat. Ini adalah kekuatan dari pertempuran Raja Darah. Petik 2. Kekuatan Yang Mulia Kasin sekarang benar-benar tidak dapat disebutkan dalam nafas yang sama seperti dulu. Kecepatan, kekuatan hukum, semua telah naik beberapa langkah. Saya merasa bahwa kekuatannya juga tidak jauh lebih buruk dibandingkan dengan Komandan Fin tingkat awal, kan? Petik 2. Orang-orang lupa untuk bersorak sejenak. Itu adalah seruan di mana-mana di tribun. Di bawah gambar tinju, Ye Yuan tampak sangat bingung. Sejak memahami Chasing Moon sampai selesai, hampir tidak ada banyak orang yang mampu mengimbangi kecepatannya. Tapi setelah kawat besi True Fin Pang milik Kasin dilepaskan, rasanya seperti motor yang tidak pernah berhenti, tidak bisa berhenti sama sekali. Lebih dari selusin napas waktu, Kasin sudah melepaskan beberapa ratus pukulan, masing-masing pukulan lebih cepat dari yang terakhir. Ye Yuan baru saja menghindari pukulan dan pukulan berikutnya tiba dengan melolong. Dia tidak punya waktu untuk menghunus pedangnya sama sekali. Hanya sedikit lebih lambat dan dia akan tersapu oleh angin kepalan. Saat ini, energi vital dan darah Ye Yuan tidak menentu. Meskipun ia nyaris tidak berhasil menghindari ratusan pukulan ini, gelombang kekuatan hukum yang melanda di mana-mana di udara masih menyebabkan kerusakan yang cukup besar baginya. Kekuatan Kasin agak di luar dugaan. Tidak? Tunggu, dia membangun momentum pertama. Tidak tahan lagi seperti ini dengannya. Ranahnya jauh melampaui milikku, kekuatan ledakannya jauh lebih kuat daripada milikku. Petik 2. Jika itu orang lain, gerakan intensitas tinggi seperti itu, momentum tinju akan semakin lemah dan semakin lemah. Tapi tinju Kasin jelas satu pukulan lebih kuat dari yang lain. Angin tinjunya sudah secara bertahap menyusul dengan teknik gerakan Ye Yuan. Pada tingkat ini, Ye Yuan akan kehilangan tanpa keraguan. Bintang sundering. Ye Yuan bahkan tidak menoleh, pedang pembasmi jahat memotong seperti kilat. Ledakan. Dua kekuatan hukum bertabrakan dengan kuat dari jarak dekat. Ye Yuan muncrat darah segar liar, sosok membanting ke arah besar pelindung seperti garis lurus. Sementara kawat besi True Fin Pang milik Kasin akhirnya berhenti karena gerakan memotong ini. Bab 1499 mencapai puncak kesempurnaan, menggambar paralel dari inferensi. Haha, dengan sedikit kekuatan ini, dia juga berani menantang Yang Mulia Kasin. Sangat lelah hidup. Petik 2. Bodoh. Sekarang, dia tahu kekuatan Raja Pertempuran Darah, kan? Petik 2. Hei, apa dia sudah mati? Tidak mati, cepat berdiri dan terus membiarkan Yang Mulia Kasin menyalahgunakan. Petik 2. Di mimbar, gelombang sorakan yang intens meletus. Tidak ada yang punya simpati untuk Ye Yuan. Pada tahap pertempuran darah, hanya pemenang yang akan mendapatkan tepuk tangan dan kekaguman. Pecundang, tidak ada yang bersimpati. Dalam pandangan mereka, Ye Yuan menantang Yang Mulia Kasin benar-benar melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Blue Deagle diam-diam menghela nafas lega. Dia gugup sekarang sampai telapak tangannya berkeringat, berpikir bahwa Ye Yuan sudah mati pasti. Dia tidak menyangka Ye Yuan benar-benar berhasil. Anak ini memiliki wawasan yang luar biasa. Beberapa saat kemudian dan dia akan dikalahkan, kata Blue Deagle. Yuming berkata, mematahkan momentum pertama dengan risiko terluka, anak ini masih sangat berani dan tegas. Hanya saja,
Kecepatan yang ia andalkan untuk menghadapi musuhnya sangat terbatas. Sungguh tidak bisa melihat peluang menang. Petik 2. Pada saat ini, Yu Ming sudah sepenuhnya mengkonfirmasi bahwa paket bubuk memang tidak mempengaruhi kekuatan Kasin. Lalu apa efeknya? Ye Yuan memutar otaknya, mungkinkah itu melakukan upaya sia-sia? Apakah kamu masih memiliki langkah yang lebih cepat? Kenapa kamu tidak menggunakannya? Hehe, biarkan aku melihat seberapa cepat kamu, kata Kasin dengan ekspresi puas. Ye Yuan diam-diam memutar seni generasi naga Tyrant untuk memulihkan lukanya. Sebuah cahaya dingin muncul di matanya dan dia berkata dengan suara dingin, terserah Anda. Tiba-tiba, sosok Ye Yuan menghilang. Orang-orang di tribun yang kekuatannya tidak mencapai Fin Commander Realm tidak bisa melihat bayangan Ye Yuan sama sekali. Seolah-olah Ye Yuan menghilang ke udara tipis. Di mana dia? Kenapa dia pergi? Petik 2. Mungkinkah itu cepat sampai kita tidak bisa melihat? Ini juga terlalu cepat, kan? Petik 2. Seorang Fin General tingkat tinggi benar-benar bisa cepat ke tingkat semacam ini. Tidak heran dia berani menantang Yang Mulia Kasin. Dia benar-benar memiliki kemampuan. Petik 2. Tidak ada gunanya. Pertempuran Raja Darah tidak terkalahkan. Bocah ini kesulitan untuk lolos dari kematian. Petik 2. Ketika Kasin melihat adegan ini, ekspresinya tidak bisa menahan niat. Bahkan lebih cepat, dibandingkan dengan berhadapan dengan Starsin mereka semua terakhir kali, kecepatan gerakan Phantom Kill Ye Yuan jauh lebih cepat lagi. Terakhir kali, dia masih bisa melihat sosok Ye Yuan dengan jelas. Tapi kali ini, dengan kecakapan visualnya, ia sebenarnya hanya melihat bayangan buram. Bagaimana perbaikannya bisa begitu hebat dalam waktu 1 tahun? Tidak hanya menembus ranah minor, kekuatan hukum bahkan semakin meningkat. Berdiri di Blood Battle Stage sebenarnya memiliki total 3 level. Namun, tribun tingkat ketiga tidak pernah terbuka untuk umum. Ini adalah ruang rahasia. Dunia luar tidak bisa melihatnya sama sekali. Di dalam ruangan ini, seorang pria dan wanita, dua sosok, saat ini sedang menatap cincin di bawah ini. Wanita itu sangat cantik. Bahkan jika hanya berdiri di sana, dia memberi orang sensasi menyihir. Jika Ye Yuan ada di sini, dia akan bisa mengenali bahwa wanita ini adalah Yi Han yang menerimanya di Hundred Oz Hall. Ketika Yi Han melihat Ye Yuan menggunakan Phantom Kill, jejak keheranan terungkap dalam tatapannya, dan dia berkata kepada pria di sampingnya, bakat yang mengerikan. Dia benar-benar menarik kesejajaran dari kesimpulan, memahami hukum spasial melalui hukum Sword Dao. Petik 2. Wajah pria itu juga mengungkapkan ekspresi terkejut dan berkata, tidak heran dia bisa dipilih olehmu. Bakat bocah ini sungguh menakjubkan. Menarik persamaan dari kesimpulan, ini membutuhkan penggunaan hukum pedang Dao untuk mencapai puncak kesempurnaan sebelum mereka bisa mencapainya. Kekuatan hukumnya tidak kuat. Apa kebohongan yang kuat dengan memanfaatkannya? Petik 2. Ketika orang-orang mengembangkan kekuatan hukum, mereka hanya tahu untuk memupuk kekuatan-kekuatan hukum. Tetapi sangat sedikit orang yang mempraktikkan penerapan kekuatan hukum. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan hukum, jika seseorang tidak tahu bagaimana menerapkannya, rasanya seperti anak kecil yang mengayunkan pedang lebar, tidak dapat melepaskan kekuatan sebenarnya dari kekuatan hukum. Cara penerapannya juga dibagi menjadi beberapa bidang, pandangan pertama di pintu, mencapai penguasaan melalui studi komprehensif, kesatuan pikiran, serta yang paling singkat dan singkat, puncak kesempurnaan, 1. Ye Yuan selalu mampu mengalahkan yang kuat sebagai yang lemah. Alasannya terletak di ranah lamarannya. Bagi sebagian besar seniman bela diri, mereka mengejar ranah hukum secara membabi buta tetapi mengabaikan penerapan hukum. Oleh karena itu, mereka berhenti sekilas di pintu. Minoritas seniman bela diri yang bertarung dalam pertarungan yang lebih aktual, mereka dapat mencapai penguasaan melalui studi komprehensif. Sebagian kecil dari orang-orang mampu mengolah sampai tingkat kesatuan pikiran melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Adapun bidang puncak kesempurnaan, mereka yang bisa mencapainya seperti bulu burung phoenix dan tanduk kilin. Di satu sisi, itu bergantung pada bakat. Di sisi lain, itu juga tergantung pada seberapa banyak pengalaman tempur seseorang yang sebenarnya. Tentu saja, sangat sedikit orang yang menghabiskan energi mereka untuk pergi dan mempraktikkan cara aplikasi. Karena ini membutuhkan pengeluaran waktu yang besar, dengan kerugian melebihi keuntungan. Begitu mereka melewatkan masa kultivasi emas, akan sangat sulit bagi dunia mereka untuk ingin menerobos. Ketika Ye Yuan berada di makam pedang, dia bisa dikatakan telah mengalami semua jenis siksaan sebelum dia memahami hukum pedang Dao.
Bukan karena dia seorang masokis, tetapi karena dia mengalami esensi sejati setiap pedang, mengalami cara penerapan. Karena itu, ia mampu memicu resonansi semua pedang. Kekuatan hukum pedang Dao Ye Yuan maju sangat lambat. Bukan karena pemahamannya yang buruk, tetapi karena dia menghabiskan banyak waktu di jalan aplikasi. Meninggalkan makam pedang, Ye Yuan saat ini memiliki ruang penanaman kematian. Di sana, dia bisa merasakan kekurangan seni pedangnya bahkan lebih jelas. Baginya untuk dapat membunuh jalan keluar dari ruang kematian-kematian berkali-kali dan tidak pernah gagal, yang diandalkannya bukanlah kebetulan. Setelah Ye Yuan menerobos masuk ke tahap akhir Heaven Glimpse dan memasuki Death Cultivation Space beberapa kali, ia akhirnya melatih cara aplikasi ke puncak kesempurnaan. Dan kali ini, pada saat Ye Yuan berada di ruang penanaman kematian, ketika ia mendesak Phantom Kill ke batas, pikirannya tiba-tiba menjadi lebih gesit saat keberuntungan melanda, memahami jejak kekuatan hukum spasial. Setelah jejak kekuatan hukum spasial ini bergabung ke dalam teknik gerakannya, itu membuat Phantom Kill menjadi semakin ilusi dan muskil. Bahkan dengan kekuatan Kasin, dia merasa sulit untuk menangkap sosoknya. Ekspresi Kasin berubah. Dia menemukan bahwa dia sebenarnya tidak bisa mengimbangi kecepatan Ye Yuan lagi. Dia hanya mengatakan kalimat provokatif barusan, menginginkan Ye Yuan untuk menunjukkan Phantom Kill, tetapi tidak berharap bahwa apa yang dia lihat sebenarnya adalah pembunuhan Phantom setelah evolusi. Brahma Trufin Dharma Idol. Lindungi aku. Kasin berteriak keras, energinya yang jahat melonjak. Idola iblis Dharma sejati terkondensasi di belakangnya. Idola Dharma iblis yang sebenarnya berbohong bersujud di tanah dan benar-benar melindungi seluruh pribadi Kasin dengan tegas di tengah. Lalu seluruh ruang meledak. Bang, bang, bang. Semua orang hanya bisa melihat sosok Ye Yuan dan hanya melihat bahwa tubuh idola iblis Dharma sejati dibombardir berkali-kali dalam waktu yang sangat singkat. Bang! Setelah ledakan besar, idola iblis Dharma sejati menghilang dengan ledakan keras. Tubuh Kasin terbang mundur. Sementara pada saat ini, sosok Ye Yuan juga mengungkapkan dirinya, tampak agak kasar. Meskipun kerajaannya menerobos, kekuatan Phantom Kill menjadi lebih besar. Konsumsi esensi surgawi juga menjadi jauh lebih besar. Itu juga dia. Jika yang lain, mereka benar-benar tidak dapat mendukung Phantom bunuh langka ini saat berada di ranah yang sama. Di tribun, itu sunyi senyap. Mereka semua terpana dengan pemandangan ini. Pertempuran Raja Darah mereka benar-benar disambar terbang oleh seseorang. Selain itu, orang yang mengirimnya terbang hanyalah seorang Fin General tingkat tinggi. Di Capon Capital City, tidak ada yang pernah berpikir bahwa mereka bisa melompati kerajaan untuk mengalahkan Kasin sebelumnya. Tapi Ye Yuan melakukannya. Bab 1500 True Fin Mantle vs Daibreak. Apakah penglihatan saya gagal? Yang mulia Kasin benar-benar dikalahkan. Petik 2. Malam sumber ini, sangat kuat. Sangat kuat. Petik 2. Dia hanya Fin General tingkat tinggi, untuk benar-benar bisa mengalahkan Komandan Fin setengah langkah Yang Mulia Kasin. Yang Mulia Kasin pada dasarnya telah melompati alam untuk bertempur setelah 10 tahun di tahap pertempuran darah. Hari ini, dia benar-benar dikalahkan oleh seseorang yang melompat dari alam. Ini terlalu tidak masuk akal. Petik 2. Berteriak saat-saat dan pasang surut menghilang. Apa yang menggantikannya adalah serangkaian seruan. Para pendukung Kasin yang fanatik itu tiba-tiba menjadi bingung. Apa yang mereka lihat adalah idola yang tiba-tiba runtuh. Mereka akhirnya tahu bahwa Ye Yuan bukanlah orang bodoh yang mencari kematiannya. Dia benar-benar mengesankan. Hahaha, Kalan, bukankah kamu mengatakan bahwa Kasin akan memukulnya menjadi daging cincang? Apakah kamu tidak ingin sesumbar? Mengapa kamu tidak sesumbar sekarang? Petik 2. Ketika Van Lin melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk berbicara dengan sarkastis. Ekspresi Kalan jelek sampai ekstrim. Dia mendengus dingin dan berkata, ini belum berakhir. Menurutmu berapa kali anak itu bisa menggunakan gerakan ini? Petik 2. Van Lin berkata dengan puas, hanya perlu bisa menggunakan sekali lagi sudah cukup. Anda melihat keadaan Kasin. Bisakah dia masih menolak untuk kedua kalinya? Petik 2. Pada saat ini, energi jahat di tubuh Kasin telah menghilang secara signifikan. Langkah Phantom Kill milik Ye Yuan ini terlalu kejam. Brahma Trufin Dharma Idol memblokir sebagian besar kekuasaan, tetapi itu masih membuatnya menderita luka berat. Dibandingkan dengan cedera Ye Yuan sebelumnya, itu jauh lebih parah. Kasin merangkak naik dari tanah agak sulit, tatapannya memandang ke arah Ye Yuan dengan dingin. Sampai sekarang,
dia masih belum berani mempercayainya. Waktu setahun, bagaimana Ye Yuan bisa berkembang begitu cepat? Dia sebelumnya masih mengejek Ye Yuan dengan paksa menembus ranah. Melihat itu sekarang, itu sama sekali tidak terjadi. Tidak hanya Ye Yuan menerobos untuk menjadi Fin General tingkat tinggi secara nyata, lebih jauh, kerajaannya juga sudah terkonsolidasi dengan sangat solid, tanpa sedikit pun ketidakstabilan. Bagus, sangat bagus. Souls Knight, untuk bisa memaksa pangeran ini sejauh ini, Anda bisa cukup bangga pada diri sendiri. Jika dugaan saya benar, itu baru saja bergerak, Anda hanya bisa menyerang sekali lagi, bukan? Kasin berkata dengan ekspresi gelap. Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan dingin, jadi bagaimana jika ya, jadi bagaimana jika tidak? Kasin mendengus dingin dan berkata, ya atau tidak, kamu tidak bisa lepas dari kematian. Fin mantel sejati, surga iblis luar biasa. Petik 2. Bergemuruh. Hantu iblis sejati yang sangat besar mengembun dan terbentuk di atas kepala Kasin. Langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya energi spiritual berkumpul di sini. Tekanan iblis sejati yang menakutkan membuat semua orang agak terengah-engah. Itu benar iblis-iblis jiwa mantel. Tuhanku, Highness Kasin miliknya sebenarnya sudah bisa memanggil jiwa iblis-iblis sejati. Petik 2. Mantel iblis jiwa. Tidak hanya itu bisa membiarkan esensi iblis langsung pulih, lebih jauh lagi, seseorang dapat melakukan banyak gerakan kuno terlarang, kekuatannya menjadi sangat menakutkan. Petik 2. Benar-benar tidak berharap bahwa Yang Mulia Kasin masih memiliki kartu truf seperti itu. Dengan ini, Souls Knight dalam bahaya. Petik 2. Bakat sumber malam ini memang menakutkan, bahkan melebihi Yang Mulia Kasin. Sayang sekali, wilayahnya terlalu rendah. Pada akhirnya, sulit untuk menghindari kematian. Petik 2. Saat langkah Kasin dilepaskan, semua orang mendapat kejutan besar. Memanggil roh iblis-iblis sejati, ini adalah seni rahasia yang unik dari ras iblis, sangat sulit untuk dikuasai. Mereka yang mampu memanggil mantel iblis sejati adalah semua jenius puncak dari ras iblis. Melihat adegan ini, Blue Deagle yang ekspresinya baru saja berubah menjadi lebih baik segera berubah secara drastis dan berkata, sudah berakhir, sudah berakhir. Masih berpikir bahwa ini adalah kemenangan besar kali ini. Tidak menyangka kalau Kasin bocah ini sebenarnya sudah bisa memanggil roh iblis-iblis sejati. Petik 2. Anda Ming mengerutkan kening dan berkata, sepertinya kemenangan telah diputuskan. Di tribun lantai 3, pria yang memiliki kedua alisnya rajutan erat akhirnya mereda, dan berkata dengan senyum tipis, sepertinya dia bukan pasangan Kasin pada akhirnya. Bakat seperti itu, sayang sekali. Petik 2. Wajah Yihan juga menunjukkan ekspresi terkejut, tetapi dia tersenyum dan berkata, selamat, Tuan Kota Long, karena memiliki penerus yang layak. Souls Knight ini adalah bakat yang menjanjikan. Sepertinya, itu terlalu tergesa-gesa. Petik 2. Pria ini sebenarnya adalah penguasa kota Kapon Capital City, Kalong. Lihatlah nada Yihan ketika berbicara dengannya, mereka sebenarnya sejajar. Kalong tersenyum ketika dia mendengar itu dan berkata, sepertinya kamu tidak punya pilihan lain juga. Yihan tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, roh iblis-iblis sejati di atas kepala Kasin perlahan-lahan mendarat dan benar-benar menyatu ke dalam tubuhnya. Untuk beberapa waktu, energi jahat melonjak luar biasa. Kasin perlahan membuka kedua matanya hitam pekat. Hahaha, kekuatan yang luar biasa. Benar-benar membuat darah panas saya mendidih. Souls Knight, saya akui Anda sangat kuat. Tapi kamu masih harus mati. Seni tersembunyi iblis surgawi, bayangan setan tanpa batas. Iron War pukulan Fin sejati. Petik 2. Kasin berteriak keras, sosoknya tiba-tiba menghilang di tempat. Dia sebenarnya sama dengan Ye Yuan, lenyap dari garis pandang semua orang. Bunuh Pantom. Pada saat yang sama, Ye Yuan menangis, sosoknya juga menghilang. Bang, bang, bang. Di atas ring, suara-suara pengeboman yang mengerikan datang. Dua kekuatan hukum yang menakutkan bentrok di atas ring. Namun, tidak ada yang bisa melihat sosok mereka sama sekali. Kedua orang itu tampaknya telah menghilang ke udara. Hanya suara getar yang kuat itu yang menjelaskan tentang keberadaan kedua orang ini. Meskipun mereka tidak bisa melihat, semua orang merasa seperti akan mati lemas. Kekuatan kedua orang ini terlalu hebat, hampir sudah mencapai batas yang bisa dicapai oleh Fin General Realm. Ini, hanya siapa yang mendominasi. Tidak bisa melihat sama sekali. Petik 2. Apakah masih perlu dikatakan? Itu pasti Yang Mulia Kasin. Dia terselubung pada iblis sejati,
esensi iblis yang disediakan tanpa akhir. Selain itu, ada seni rahasia iblis sejati, kecepatannya sudah bisa mengejar Soul Knight. Pertempuran ini sudah tanpa ketegangan. Petik 2. Beruntung, beruntung. Saya bertaruh semua aset saya pada Yang Mulia Kassin untuk menang. Tidak menyangka bahwa Soul Knight ini sebenarnya adalah kuda hitam besar, hampir menyebabkan saya kehilangan semua kekayaan bersih saya. Petik 2. Heh, siapa yang tidak? Gerakan Soul Knight itu sangat kuat. Sayang sekali dia hanya bisa bertahan untuk sementara waktu. Petik 2. Semua orang hanya melihat suara membombardir datang dari sudut-sudut cincin terus-menerus, menentukan posisi mereka dengan ini. Hanya saja bagaimana situasi pertempuran itu, tidak ada yang tahu juga. Dalam sekejap, beberapa lusin napas berlalu. Di medan perang, suara pelan samar-samar dikirim. Fajar, ada suara ledakan keras, meledakkan lantai seluruh cincin. Debu dan asap beterbangan di mana-mana. Akhirnya, suara pertempuran yang keras itu berhenti. Debu dan asap tersebar. Dua sosok yang sangat menyedihkan muncul di depan semua orang. Ye Yuan terengah-engah, kulitnya sangat pucat. Tidak ada tahu berapa banyak luka yang diderita di tubuhnya, darah mengalir tanpa henti. Namun, situasi Kassin bahkan lebih buruk dari itu. Jiwa iblis-iblis sejati Kassin sudah benar-benar dibubarkan oleh Ye Yuan, tubuhnya yang berdaging hampir memiliki lebih dari setengahnya dicukur oleh Ye Yuan, terlihat sangat menghancurkan. Tatapan Kassin menatap lekat-lekat pada Ye Yuan, menggertakkan giginya dengan penuh kebencian saat dia berkata, "Kamu, sebenarnya masih memiliki kartu truf untuk dimainkan." Kartu truf Ye Yuan adalah bentuk ketiga Chaos Heaven Opening Sword Art, Fajar. Langkah ini mematahkan banyak sekali gerakan di bawah langit. Di bawah keadaan Phantom Kill, Ye Yuan melepaskan gerakan ini secara langsung menghancurkan jiwa iblis-iblis yang sebenarnya. Ye Yuan menyeringai dan berkata, "Aku mengatakan ini sebelumnya, kemenanganmu bukanlah apa-apa. Itu karena, kamu tidak pernah bertemu denganku." Petik 2. Haha, Kassin tiba-tiba tertawa liar tanpa henti, menatap Ye Yuan, dan berkata dengan kasihan, "Apakah Anda pikir sudah selesai seperti ini? Karena aku tidak bisa membunuhmu di Fin General Realm, maka, aku akan menggunakan Fin Commander Realm untuk membunuhmu." Petik 2. Bab 1501 Bubuk Soul Eater tidak terkekang. Mendengar tawa liar Kassin, tubuh Yu Ming tiba-tiba bergetar. Paket bubuk ini hanya untuk memastikan bahwa dia dan aku bertarung dalam kondisi yang adil. Kata-kata Ye Yuan masih terngiang di telinganya. Yu Ming tiba-tiba menyadari bahwa paket bubuk itu untuk mencegah Kassin dari menerobos paksa pada menit terakhir ke Realm Fin Commander. Tapi bisakah paket bubuk itu benar-benar melakukannya? "Kamu Ming, ada apa denganmu?" Blue Deagle tiba-tiba bertanya. Yu Ming menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak ada. Saya ingin tahu apakah Kassin dapat berhasil menerobos atau tidak. Jika dia berhasil, Ye Yuan akan dalam bahaya." Petik 2. Meskipun Blue Deagle dan dia sama-sama milik Aula Darah Yama, hal semacam ini, semakin sedikit orang yang tahu, semakin baik. Kassin memang jenius nomor satu keluarga K. Seorang junior yang pasti akan dapat mewarisi posisi penguasa kota di masa depan. Begitu berita itu bocor, itu akan merepotkan. Karena itu, masalah ini, semakin sedikit orang yang tahu, semakin baik. Membunuh orang tidak perlu menggunakan senjata. Seberapa kuat aula pembunuhan itu, hanya dia, Master Aula, serta Master Aula Darah Yama tahu. Pada hari kedua setelah Ye Yuan menyerahkan kepadanya paket bubuk ini, dia menyuruh Kassin meminumnya dengan sangat rahasia. Dan sekarang, sepertinya sudah waktunya untuk mulai berlaku. Tapi ekspresi Blue Deagle jelek ketika dia berkata, dengan kekuatan Kassin, menerobos seharusnya tidak menjadi masalah. Itu akan tergantung pada apakah Soul Knight dapat memulihkan esensi iblis dengan cepat atau tidak. Petik 2. Kedua orang itu telah mencapai titik kelelahan total sekarang. Siapapun yang memulihkan kekuatan terlebih dahulu akan menjadi pemenang. Ye Yuan tidak repot-repot dengan ejekan Kassin. Dia mengambil pil obat dengan sangat acuh tak acuh, dan mulai memulihkan esensi iblis. Hati semua orang melompat ke tenggorokan mereka, menonton adegan ini dengan sangat gugup. Energi spiritual yang kejam berkumpul dari segala arah. Kassin tertawa panjang, tertawa dengan berani tanpa rasa takut. Pandangan sampingan yang kuat ini membuat semua orang melirik sampingan. Selama Kassin menembus ranah, energi spiritual akan langsung mengalir ke tubuh Kassin, menjadi esensi iblisnya. Perlombaan iblis terutama menumbuhkan jiwa iblis. Kassin benar-benar melepaskan penindasan dari roh jahat dan membiarkan roh jahat itu mulai melakukan kontak dengan Dao Surgawi.
Selama dia mendapatkan pengakuan Heavenly Dao, roh jahatnya akan bisa maju dengan lancar, menjadi pembangkit tenaga listrik Fin Commander. Tiba-tiba, ekspresi Kasin berubah drastis. Dia menemukan bahwa roh jahatnya tampaknya telah mengalami penghalang. Dia sebenarnya tidak bisa menerobos. Ranah Fin Commander ada tepat di bawah hidungnya, tampaknya dalam genggaman. Tapi, langkah terakhir ini, dia tidak bisa mengambilnya apapun yang terjadi. Perasaan itu seperti pantulan bulan di air. Dia bisa melihatnya, tetapi itu tidak bisa disentuh, membuatnya gila. Sial, penerobosan. Apa yang sedang terjadi? Kasin berteriak dalam hatinya. Apa yang sedang terjadi? Yang Mulia Kasin, sepertinya agak kurang tepat. Petik 2. Dengan kekuatannya, menembus kemacetan harus menjadi sesuatu yang terjadi secara alami tanpa usaha ekstra. Tetapi mengapa energi spiritual menunjukkan tanda-tanda menghilang? Petik 2. Tidak mungkin, bukan. Yang Mulia Kasin sebenarnya tidak bisa menerobos. Bagaimana ini mungkin? Petik 2. Segera, kerumunan di tribun menemukan sesuatu yang salah. Energi spiritual yang berkumpul gagal diserap oleh Kasin dan memiliki tanda-tanda menghilang. Penemuan ini membuat semua orang bingung. Ekspresi Anda Ming menjadi niat, gelombang Titanik berangkat dalam hatinya. Itu memang datang. Fungsi paket bubuk itu memang untuk mencegah Kasin dari menerobos paksa. Yu Ming sebagai Master Hall Aula Pembunuhan bisa dikatakan berpengalaman dan berpengetahuan luas. Dia belum pernah mendengar sebelumnya bahwa ada semacam bubuk obat yang bisa membuat orang tidak dapat menembus dunia. Selanjutnya, pesta masih belum memiliki firasat samar. Paket bubuk obat ini benar-benar tidak diketahui oleh dewa atau hantu. Selain itu, Ye Yuan berkata saat itu, paket bubuk obat ini akan berdampak pada tingkat pembangkit tenaga listriknya. Jika dia tidak percaya pada Bitah dan mencobanya, apakah tidak mungkin baginya untuk menerobos ke alam Dewa Fin di kehidupan ini juga? Kengerian ekstrim setelah pertimbangan panjang. Tingkat ketiga tribun, Yi Han menatap Ye Yuan yang perlahan-lahan berdiri. Sedikit senyum melintas di matanya. Sepertinya hasilnya adalah kesimpulan yang sudah pasti. Tuan Kota Long, Anda tidak akan menyalahkan saya, bukan? Yi Han berkata pada Kalong sambil tersenyum. Tapi Kalong tampak sangat acuh tak acuh dan berkata sambil tersenyum, Aula Master Yi Han terlalu baik. Mencapai wilayah kita, mereka yang di bawah Fin Lord semuanya adalah semut. Kasin kalah dari Sos Knight adalah kekuatannya tidak memadai. Bagaimana saya bisa menyalahkan Anda? Hanya seorang junior, hanya pengantin pria yang akan dilakukan. Petik 2. Jika Ye Yuan mendengar ini, dia pasti akan mendapatkan kejutan besar. Yi Han yang menggoda dan menggodanya saat itu sebenarnya adalah Master Hall Blood Yama Hall yang misterius. Dan dia sebenarnya adalah kekuatan Fin Lord, sama seperti City Lord Kalong. Mendengar Kalong mengatakan ini, Yi Han menutup mulutnya dan tersenyum ketika dia berkata, ini baik bahwa Tuan Kota tidak menyalahkan saya. Yakinlah, aku berutang budi padamu kali ini. Petik 2. Alis Kalong terangkat. Melihat Yi Han dengan agak terkejut, dia berkata, bantuan Hall Master Yi Han jauh lebih berharga daripada seorang junior. Petik 2. Ye Yuan perlahan berjalan menuju Kasin dan berkata dengan acuh tak acuh, saya katakan sebelumnya, kemenangan Anda bukanlah hal yang luar biasa. Anda lihat, tidak ada yang bersorak untuk Anda lagi. Petik 2. Kepanikan akhirnya muncul di wajah Kasin. Tidak mustahil. Mengapa? Mengapa saya gagal menerobos? Ini tidak mungkin. Petik 2. Ketidakberdayaan tertulis di seluruh wajah Kasin. Dia benar-benar tidak pernah berpikir sebelumnya bahwa dia akan gagal menembus alam Komandan Fin. Apalagi Ye Yuan telah lama merencanakan skema ini setahun yang lalu, untuk mencegahnya menembus wilayahnya. Semuanya sudah lama ditakdirkan pada saat itu ketika dia memutuskan untuk membunuh Ye Yuan. Ye Yuan telah menyaksikan sebelum Qin Tian menerobos pada menit terakhir. Jadi bagaimana mungkin dia bisa memberinya kesempatan untuk menerobos? Bungkusan bubuk itu disebut Unfettered Soul Eater Powder, obat yang dibuat khusus untuk menargetkan roh iblis ras iblis. Selama seniman bela diri ras iblis mengonsumsinya, Unfettered Soul Eater Powder akan langsung bertindak pada jiwa iblis, membuat jiwa iblis tidak dapat memahami rahasia surga, tidak dapat maju 1 inci lebih jauh dalam hidup ini. The Unfettered Soul Eater Powder tidak berwarna dan tidak berbau dan juga tidak akan membahayakan kekuatan seniman bela diri. Tapi, selama mereka menyerah, mereka bisa melupakan tentang menerobos lagi dalam kehidupan ini. Sampai mati, mereka tidak akan tahu apa yang sedang terjadi.
Meskipun bubuk Souliter Unfeathered yang disempurnakan Ye Yuan tidak dapat memengaruhi Yuming sampai-sampai ia tidak bisa lagi maju 1 inci pun seumur hidup, tetapi baginya untuk maju menjadi Fin Lord hal semacam ini, ia bisa melupakannya. Mustahil. Saya Raja Pertempuran Darah. Bagaimana saya bisa kalah dari Fin General tingkat tinggi? Ark, aku akan bertarung denganmu. Petik 2. Kasin meraung, menerkam ke arah Ye Yuan. Namun, dalam kondisinya saat ini, dia tidak dapat menimbulkan ancaman apapun pada Ye Yuan sama sekali. Ye Yuan menatapnya dengan iba dan berkata dengan dingin, ketika Anda tenggelam dalam kemuliaan masa lalu, Anda sudah ditakdirkan untuk hasil hari ini. Anda tidak tergantikan. Raja Pertempuran Darah Kan. Suatu kehormatan yang konyol. Petik 2. Ci. Pedang panjang Ye Yuan terayun, langsung menghancurkan jiwa iblis Kasin, tidak memberinya kesempatan. Semua yang hadir diam membisu. Meskipun mereka sudah lama mengetahui hasilnya, ketika instan ini tiba, mereka masih tidak bisa percaya. Raja Pertempuran Darah, legenda tahap pertempuran darah, dikalahkan seperti ini. Eksistensi menakutkan macam apa yang dimiliki pemuda tampan di atas ring itu. Pertempuran ini, Sos Knight menang, Kasin kalah. Akhirnya, pengumuman wasit menghancurkan keheningan ini. Bab 1502 tertarik oleh ketenaran. Bahkan dengan kelihayan Blue Deagle, dia hampir melompat. Dia terlalu bersemangat. Pertarungan tunggal sebenarnya menghasilkan kembali 2 hingga 3 tahun laba. Uang ini tersapu oleh angin. Tahap pertempuran darah adalah aula paling menguntungkan di antara aula di dalam aula darah Yama. Itu bisa digambarkan menggunakan frasa membawa gantang emas setiap hari. Tetapi menghasilkan uang seperti ini hari ini tidak pernah terjadi dalam sejarah sebelumnya. Menurunkan mereka yang bertaruh pada kemenangan Ye Yuan, Blood Battle Stage dengan gila menarik 100 miliar batu esensi kelas rendah hari ini sendirian. Hahaha, masih Lord Hallmaster yang memiliki pandangan jauh ke depan. Uang ini didapat terlalu mudah. Saya benar-benar tidak berharap, benar-benar tidak berharap. Sebelum hari ini, siapa yang mengira bahwa Fin General kelas menengah bisa mengalahkan Raja Pertempuran Darah, Kasin? Blue Deagle berkata dengan bersemangat. Hari ini, Blood Battle Hall menuai penghasilan besar. Dia, pemimpin aula ini, merasa punggungnya tegak. Anda Ming jelas tidak bersemangat seperti Blue Deagle dan berkata dengan acuh tak acuh, ya, masih Tuan Balai Tuan yang memiliki pandangan jauh ke depan. Bocah ini sama sekali bukan makhluk yang termasuk dalam kolam yang dangkal. Bakatnya, metodenya, terlalu menakutkan. Petik 2. Beberapa keluarga bersukacita dan beberapa keluarga bersedih. Dibandingkan dengan kegembiraan Blue Deagle, suara ratapan menggema di luar. Ini sudah berakhir. Kali ini, semuanya sudah berakhir. Apakah aku benar-benar bodoh? Mengapa saya menjaminkan semua aset saya? Dengan ini, saya kehilangan segalanya. Petik 2. Batu esensi iblis saya. Sniff-sniff. Ayahmu pergi melalui api dan air selama beberapa ribu tahun sebelum menyelamatkan beberapa puluh ribu batu esensi jahat ini. Sekarang, kembali ke sebelum pembebasan semalam. Petik 2. Sialan Kasin, benar-benar membuatku merugi begitu parah. Aku jadi gila. Petik 2. Hahaha, untung. Hasilkan untung besar. Saya bertaruh 50.000 batu esensi iblis dan membalik 15 kali sekaligus. 15 kali. Hahaha. Orang itu tenggelam dalam kegembiraan tetapi tidak menyadari bahwa sudah ada banyak pasang mata yang menatapnya. Mereka yang berkeliaran di sekitar Blood Battle Stage, mayoritas adalah seniman bela diri yang berkeliaran di tingkat bawah. Sekarang mereka kehilangan semua aset mereka, mereka sudah cemas sampai mata mereka memerah. Orang yang bertaruh pada kemenangan Ye Yuan ini menghasilkan uang tetapi tidak tahu bagaimana menahan diri. Kemudian, dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia mati. Namun, selalu ada beberapa orang yang merupakan pengecualian. Fan Lin sedang memeluk Li Ji saat ini, ingin memeluknya dengan semua yang ada di sana. Dia tidak pernah merasa bahwa anak perempuan ini begitu menyenangkan mata. Ye Yuan adalah punggawa kelas khusus keluarga Fan. Fan Lin secara alami tidak akan bertaruh pada kemenangan Kasin seperti yang lainnya. Namun, dia sama sekali tidak optimis tentang Ye Yuan. Harboring ide bersorak Ye Yuan, Fan Lin bertaruh Ye Yuan 1 juta batu esensi iblis. Dia tidak pernah berpikir bahwa dalam sekejap, Ye Yuan memberinya 15 juta batu esensi jahat. Bahkan untuk keluarga besar seperti keluarga penggemar, 15 juta batu esensi iblis sama sekali bukan jumlah yang kecil juga. Lebih penting lagi, ada kegembiraan di wajahnya. Nama Sos Knight akan bergema di seluruh Capon Capital City malam ini.
Keluarga penggemarnya tentu saja akan mendapat manfaat dari asosiasi dengannya. Putriku yang baik, kamu benar-benar terlalu cerdas. Harta karun ini, Anda harus membantu saya tetap di keluarga penggemar tidak peduli apapun. Hahaha, kata Van Lin sambil tertawa keras. Mulai dari sekarang, tidak ada ide berapa banyak bangsawan ibu kota Kapon yang datang untuk memberi selamat padanya. Dia, kepala keluarga Van Family ini, segera merasakan sinar di wajahnya. Namun, Li Ji jelas tidak optimis seperti Van Lin. Dia terus merasa bahwa Ye Yuan tidak ramah atau menyendiri. Mengenai pengejaran aktifnya, dia juga tampak sangat asal-asalan. Saya hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu, pikir Li Ji dalam hatinya. Ketika seluruh ibu kota sedang mendiskusikan bagaimana Ye Yuan yang tangguh dan seterusnya, Ye Yuan sendiri tidak begitu menyadarinya. Berjalan di sepanjang jalan, Ye Yuan telah mengalahkan terlalu banyak jenius, terlepas dari apakah alkimia atau seni bela diri. Menuju kemenangan semacam ini, dia sudah lama bisa memperlakukannya seperti hari biasa. Kembali ke keluarga penggemar untuk memulihkan luka-lukanya, Ye Yuan tidak terburu-buru berkultivasi tetapi menghabiskan sepanjang hari di Fin Medicine Hall. Pamornya seperti matahari siang hari ini. Semua orang di Fin Medicine Hall, termasuk ketua aula, semua memperlakukannya dengan hormat dari seorang guru. Sumber daya yang begitu bagus, Ye Yuan tidak ingin menyia-nyiakan. Dia bekerja sebagai guru di Fin Medicine Hall sambil memanfaatkan sumber daya Fin Medicine Hall untuk memahami alchemy Dao. Penelitian Ye Yuan pada pil surgawi bintang 2 belum mencapai tingkat penyelesaian besar. Itu masih membutuhkan banyak pekerjaan praktis sebelum bisa mencapai penyelesaian besar. Sumber daya Fin Medicine Hall berlimpah dan mereka juga memiliki penghargaan terbesar baginya. Itu secara alami adalah tempat terbaik bagi Ye Yuan untuk mempelajari alkimia Dao. Oleh karena itu, Ye Yuan menjadi Fin Medicine Hall menghadiri apoteker iblis, mengabulkan semua tuntutan. Siapapun yang datang ke Fin Medicine Hall untuk meminta pil, ia akan menerima semuanya. Tentu saja, Ye Yuan mempelajari alkimia Dao masih memiliki misi yang sangat penting, untuk mengembangkan formula pil untuk memperbaiki lautan surgawi. Mengenai Little Fatih Xie Jingyi, Ye Yuan selalu mengingatnya. Tidak peduli apa, dia harus membiarkan Fatih Xie memulihkan lautan surgawinya dan mengolah lagi. Tapi Ye Yuan juga tahu bahwa ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan dalam semalam. Studi tentang alkimia Dao membutuhkan akumulasi praktik dan penelitian. Semakin tinggi tingkat pil surgawi, semakin sulit untuk dipahami, apalagi berbicara tentang mengembangkan pil obat baru. Setengah tahun akan berlalu dalam sekejap. Soal Kasin yang terbunuh oleh Ye Yuan sudah lama menghilang. Tapi sekarang, gelar Fin Apothecary nomor 1 di Kapon Capital City naik di ibu kota. Setiap hari, para seniman bela diri yang mengepung pintu depan Fin Medicine Hall untuk meminta pil berbaris seperti naga panjang. Pusat kekuatan umum iblis di Kapon Capital City semua merasa bangga mendapatkan salah satu pil obat Master Sos Knight. Pil obat yang disuling Ye Yuan dinaikkan dengan harga yang sangat tinggi di pasar gelap. Itu tidak bisa dihindari. Pil obat yang disuling Ye Yuan, kualitasnya tinggi, dan efek obatnya kuat. Yang lain tidak bisa dibandingkan dengan pil Ye Yuan sama sekali. Namun, melalui setengah tahun pelatihan ini, Ye Yuan mengoreksi semua kebiasaan buruk Meng Qi dan yang lainnya. Ini membuat standar pemurnian pil mereka meningkat pesat. Kelima penatua semuanya meneteskan air mata syukur. Pada hari ini, Meng Qi mendekati Ye Yuan dan berkata dengan hati-hati, "Malam sumber guru, ibu kota Panjang Ping kami, ibu kota Black Jade, dan rekan-rekan Hals Obat Fin di kota Neter Capital mendengar bahwa standar alkimia guru sangat tinggi dan datang tertarik oleh kemasyuranmu, berharap untuk mendengarkan guru berkhotbah tentang Dao. Bertanya-tanya apa pendapat guru." Petik 2. Mata Ye Yuan sedikit menyipit dan dia berkata dengan acuh tak acuh, "Apakah Anda semua terlalu banyak mendengarkan dan merasa bahwa khotbah saya tidak bernilai uang? Adakah yang bisa datang dan mendengarkan?" Petik 2. Hati Meng Qi berdebar dan dia buru-buru berkata, "Ini, kata-kata guru terlalu serius. Khotbah guru, setiap kalimat adalah permata, menyebabkan kita tercerahkan sekaligus. Bagaimana itu bisa menjadi sesuatu yang murah?" Petik 2. Ye Yuan berkata dengan dingin, "Alasan mengapa aku tinggal di sini adalah karena aku berutang budi pada darah Yama Hallmu, bukan karena aku tidak punya yang lebih baik untuk dilakukan. Sedangkan untuk Blood Yama Halls di ibu kota lain, saya tidak berkenalan dengan mereka, dan saya tidak ingin berkenalan juga. Biarkan mereka kembali ke tempat asalnya." Petik 2. Meng Qi memiliki tampilan yang canggung dan mundur tanpa daya.
Setelah Meng Qi keluar, Ye Yuan memberi kekek dingin. Apakah aula darah Yama benar-benar membawanya menjadi tenaga kerja gratis? Tidak berdarah sama sekali dan ingin dia berkhotbah tentang Dao untuk mereka. Bermimpi terlalu indah. Mengenai orang-orang yang datang untuk mendengarkan khotbah, Ye Yuan tidak keberatan. Tetapi mereka harus membayarnya dengan bantuan. Dalam setengah tahun ini, meskipun Ye Yuan meminjam Fin Medicine Hall, platform ini, kekuatan alkemisnya meningkat banyak. Tapi apa yang diperoleh Fin Medicine Hall dari sini jauh melebihi apa yang mereka bayar. Mengabaikan yang lain, masih sangat menjanjikan bagi 5 penatua untuk masuk ke ranah apoteker Fin Bintang 3 di masa depan di bawah bimbingannya. Hanya ini saja sudah di atas nilai uang mereka. Bab 1503 Selamat, Anda sudah daftar hitam. Setelah meninggalkan Ye Yuan, Meng Qi memiliki senyum pahit di wajahnya. Dia tahu itu akan menjadi hasil ini. Hanya saja Master Balai membuatnya datang. Jadi dia tidak punya pilihan juga. Dia hanya bisa datang dan mencobanya. Fin Medicine Hall mengalami transformasi yang mengguncang bumi di bawah tangan Ye Yuan dalam setengah tahun ini. Baru-baru ini, beberapa hari ini, Meng Qi samar-samar merasakan wilayahnya yang belum lama melonggar sebenarnya memiliki tanda-tanda akan menerobos. Penemuan ini membuatnya sangat gelisah. Meng Qi sudah berhenti di dunia ini selama 10.000 tahun. Dia tahu bahwa dia telah lama menghabiskan potensinya dan bahwa pada dasarnya tidak ada harapan untuk menerobos dalam kehidupan ini. Tapi sekarang, dia benar-benar memiliki harapan untuk menerobos ke Fin Apothecary Bintang 3 yang legendaris. Bagaimana hasil ini tidak membuatnya sangat gembira. Tapi Meng Qi tahu, baginya untuk dapat menerobos, itu sepenuhnya kredit Ye Yuan. Dalam setengah tahun ini, Ye Yuan membuka jendela lain untuk mereka, membiarkannya melihat dunia yang sama sekali baru. Beberapa trik kecil yang diberikan Ye Yuan kepada mereka dapat dikatakan telah meningkatkan keterampilan alkimia mereka, membuat kekuatan mereka meningkat dengan cepat. Meng Qi menyempurnakan pil kristal naga iblis api saat ini pada dasarnya semua kelas menengah sebagai awal. Ada kemungkinan yang sangat besar untuk bisa memperbaiki bermutu tinggi. Untuk dapat melakukan perbaikan semacam ini dalam waktu setengah tahun, itu bisa digambarkan dengan mengendarai roket. Jika sebelumnya, Meng Qi tidak pernah berani berpikir bahwa dia masih bisa memiliki peningkatan alkimia yang begitu cepat. Dia tahu bahwa 4 penatua lainnya juga memperoleh berbagai tingkat peningkatan. Dan semua ini semua berkat malam sumber guru. Meng Qi bahkan tahu bahwa peningkatan Aula Master dalam setengah tahun ini juga sangat bagus. Dia sudah melemparkan 2 apoteker Fin Bintang 3 lainnya di kota yang jauh di belakang. Ye Yuan saat ini sudah dihormati oleh mereka mirip dengan dewa. Perubahan Fin Medicine Hall sangat hebat, tapi Ye Yuan tidak pernah membuka mulutnya untuk meminta sesuatu sebelumnya. Bahkan dengan dia hadir dan memurnikan pil, para pelangganlah yang menyiapkan sendiri obat-obatan roh yang diperlukan untuk penyempurnaan. Fin Medicine Hall tidak perlu berbuat banyak. Itu adalah Fin Medicine Hall yang berutang sangat banyak kepada Ye Yuan. Sekarang, orang ibu kota lain datang untuk mencari pengalaman. Ini jelas interaksi antara eselon atas. Aula Darah Yama memperlakukan sumber malam guru sebagai seseorang yang bisa diperas kering. Akan aneh jika dia senang. Kong Xiao adalah Master Hall Fin Medicine Hall Black Jade ibu kota. Mengenai lantai atas yang membuatnya membawa orang ke sini untuk mendengarkan orang-orang berkhotbah tentang Dao, ia sebenarnya sangat menghina hatinya. Apoteker Fin semuanya bangga. Dia, Apoteker Fin Bintang 3, seberapa terhormat statusnya. Apoteker Fin biasa, dia sama sekali tidak memperhatikan mereka. Kekuatan alkimia miliknya juga merupakan eksistensi kelas 1 di antara para Master Aula di beberapa ibu kota terdekat. Apa yang membuatnya semakin muram adalah dia mendengar bahwa khotbah apoteker Fin tentang Dao ini sebenarnya hanyalah apoteker Fin Bintang 2. Bagaimana cara membuatnya menerima ini? Imo, tuan ini memiliki udara seperti itu. Bahkan kamu, seorang Master Aula, tidak bisa mengundangnya. Kong Xiao berkata dengan sedih. Ketua Aula Fin Medicine Hall yang ingin bertemu dengan apoteker Fin Bintang 2 sebenarnya masih harus menyampaikan pesan. Bukankah ini lelucon? Imo adalah Master Aula Balai Pengobatan Kapon Fin. Karena takut kehilangan muka, itu sebabnya dia membuat Meng Qi pergi dan mengundang Ye Yuan. Sebenarnya, dia juga tahu bahwa Ye Yuan kemungkinan besar tidak akan setuju untuk bertemu orang-orang ini. Kong Xiao, tempat ini bukan ibu kota Black Jade. Jika Anda tidak peduli, Anda bisa segera pergi, saya tidak mengundang Anda untuk datang. Imo berkata dengan ekspresi gelap. Saat Kong Xiao mendengar,
dia senang dan berkata sambil tersenyum, "Yo, jadi berani ya. Jika bukan karena Hol-Hol saya yang meminta saya untuk datang, apakah Anda pikir saya akan datang ke tempat yang buruk ini? Tuan apalagi? Oh, seorang bocah bintang 2 juga berani keluar dan pamer. Hanya standar burukmu yang membuatmu memanggil siapapun tuanmu ketika kau melihatnya, kan?" Petik 2. Fin Medicine Hall di Capon Capital, memang berperingkat dekat bagian bawah dari beberapa ibu kota di sekitarnya. Dari jumlah menjadi kekuatan, mereka semua jauh lebih rendah daripada beberapa kota lainnya. Karena itu, ketika Kong Xiao melihat Yi Mo, kepalanya terangkat tinggi, sama sekali tidak menganggap yang terakhir serius. Yi Mo sangat marah dan berkata, "Bagus. Baik sekali. Karena Anda tidak peduli dengan guru sumber malam yang mengabarkan Dao, maka silakan kembali." Petik 2. Kong Xiao baru saja akan berbicara ketika Meng Qi keluar dari dalam dan berkata kepada Yi Mo sambil membungkuk, "Tuan Balai, Tuan Sumber Malam berkata, biarkan mereka kembali ke tempat asal mereka." Percakapan dua orang tadi, Meng Qi mendengar semua itu. Dia awalnya ingin mengatakannya dengan sedikit bijaksana. Sekarang, dia tidak memberi muka sama sekali, langsung mengulangi kata-kata Ye Yuan seperti itu. Ketika Kong Xiao mendengar ini, dia langsung kehilangan itu dan berkata dengan marah, sentimen yang terdengar sangat bagus. Seorang apoteker Fin Bintang 2 yang sangat kecil sebenarnya berani berbicara dengan aula ini dengan cara ini. Saya akan pergi dan menemui aula tuanmu segera. Saya ingin melihat apa yang dia katakan. Hao, Metal Heart, mereka memijat kita di sini. Ayo pergi mencari Master Hall mereka bersama. Petik 2. Hao dan Metal Heart masing-masing adalah Master Balai Fin Medicine Hall di Longping Capital City dan Purple Nether Capital City. Ketika Kong Xiao berkata selesai, dia berbalik dan hendak pergi. Tapi berjalan beberapa langkah, dia menemukan bahwa duo Hao tidak mengikuti setelahnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk berhenti dan berkata dengan cemberut, "Tidakkah kalian berdua mendengar? Mereka menyuruh kita kembali ke tempat asal kita. Kalian masih ingin menyeret kalian tinggal di sini untuk melihat wajah orang." Petik 2. Tapi Hao terkekeh dan berkata, "Kamu pergi saja. Ibu kota Longping kami datang untuk menyembunyikan sikap belajar. Bagaimana kita bisa menyapu wajah tuan rumah? Karena dia master, dia tentu saja memiliki harga dirinya. Kita harus menunjukkan ketulusan." Petik 2. Metal Heart juga tersenyum dan berkata, "Mengapa tidak saudara Kong Xiao pergi dan menemukan Tuan Balai Guru? Mungkin kita akan bisa bertemu malam sumber guru." Petik 2. Alis Kong Xiao berkerut, tanda tanya yang tak terhitung melintas di hatinya. Ada apa dengan dua orang ini? Dia tahu bahwa dua orang ini juga memandang ke bawah ke aula kedokteran Capon Fin. Ketika mereka baru saja memasuki kota, mereka bertiga bahkan bertemu dan berdiskusi bersama bahwa mereka tidak bisa membiarkan Yi Mo mabuk oleh kesuksesan, dan harus memadamkan prestise mereka dengan benar. Mengapa sikap mereka memiliki perubahan besar 180 derajat sekarang? Pasti ada sesuatu yang dia tidak tahu di antara ini. Wajahnya jatuh dan dia berkata, "Kalian berdua, apa artinya ini?" Hao tersenyum dan berkata, "Tidak ada artinya. Kami datang ke Capon Capital City tanpa memedulikan jarak. Kami secara alami harus memiliki pertukaran dengan saudara Yi Mo lagi. Brother Yi Mo, Wu ini punya beberapa pertanyaan baru-baru ini, mari, menjelajahinya." Petik 2. Yi Mo belum berbicara ketika Metal Heart juga tersenyum dan berkata, "Saudara Yi Mo, saya membawa beberapa orang saat ini. Kami bersaudara, jadi kami perlu lebih banyak berinteraksi." Petik 2. Yi Mo bingung, tetapi orang tidak bisa mengulurkan tangan untuk memukul wajah tersenyum. Dia menggenggam tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Itu, tentu saja." Mata Kong Xiao sedikit menyipit dan dia mendengus dingin sambil berkata, Saya tidak percaya bahwa apoteker Fin Bintang 2 benar-benar dapat menentang surga. Dia tidak bertemu kita, kan? Aku akan membuatnya merangkak untuk melihatku." Petik 2. Selesai berbicara, Kong Xiao baru saja akan menggerakkan lengan bajunya dan pergi. Tepat pada saat ini, Ye Yuan perlahan berjalan keluar dan kebetulan mendengar kalimat ini. Dia berkata sambil tersenyum, "Begitukah? Lalu selamat untuk Anda sudah masuk daftar hitam dan dapat kembali ke rumah." Petik 2. Kong Xiao tiba-tiba berbalik dan berkata dengan suara dingin, "Kau itu master omong kosong apapun." Aku bertanya-tanya siapa itu, ternyata bocah itu masih basah di belakang telinganya. "Yi Mo, kalian semua benar-benar menurun dengan berlalunya waktu. Nak, yakinlah, saya akan kembali ke rumah.
Tapi kamu harus berlutut dan beri aku 3 kowtow dulu. Petik 2. Tapi Ye Yuan bahkan tidak repot dengan dia dan berkata kepada Yimo, Aula Master Yimo, setengah bulan terakhir ini, saya ingin kembali ke keluarga Fan untuk pengasingan tertutup. Setengah bulan ini, jangan kirim orang untuk datang dan menemukan saya. Petik 2. Selesai berbicara, dia juga tidak menunggu Yimo untuk menjawab, langsung berjalan melewati sisi Kong Xiao dan meninggalkan Fin Medicine Hall. Bab 1504 Penebusan Bantuan. Puff. Awan asap hijau muncul dari kuali obat. Obat dalam pil sudah menjadi memo. Ye Yuan menghela nafas sedikit dan berkata, gagal lagi. Mungkinkah pil obat ini untuk memulihkan lautan surgawi benar-benar tidak dapat disempurnakan? Petik 2. Untuk memperbaiki pil obat untuk membantu Xie Jingyi memulihkan lautan surgawi, setengah tahun ini, Ye Yuan sudah gagal tidak tahu berapa kali. Dia mencoba tidak kurang dari 1000 cara menggabungkan obat roh, tetapi dia tidak pernah berhasil sekalipun. 1000 lebih dari jenis metode kombinasi ini hanyalah hasil yang dia dapatkan pada akhirnya. Setidaknya ada beberapa puluh ribu formula pil yang muncul di benaknya. Hanya saja pada akhirnya, sebagian besar dari mereka ditolak olehnya. Untuk mendapatkan formula pil baru ini, Ye Yuan bisa dikatakan telah memukul otaknya. Namun, hasilnya membuatnya sangat kecewa. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Meskipun Dewa Alkimia adalah pembangkit tenaga Dewa Alam, mereka tidak mendikte semua kehidupan di bumi juga. Ada kalanya kekuatan manusia tidak mau melakukannya. Anda tidak harus berkecil hati juga. Pil obat untuk memperbaiki laut surgawi belum pernah terdengar di dunia Heavenspan. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan agar Anda ingin mengembangkannya sendiri. Sosok Dasles muncul dan menghiburnya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, saya tidak berkecil hati. Faktanya, melalui setengah tahun percobaan deduksi ini, saya merasa bahwa saya sudah sangat dekat dengannya. Hanya saja, lapisan kertas kaca jendela ini tidak dapat disodok dari awal hingga akhir, membuat saya agak tertekan. Saya punya perasaan bahwa selama saya menyodok lapisan kertas kaca jendela ini, kekuatan alkimia saya akan maju selangkah lebih maju. Petik 2. Dasles menatap Ye Yuan dengan terkejut, seolah-olah dia tidak tahu yang terakhir. Dia tahu bahwa tingkat alkimia Ye Yuan saat ini sudah jauh lebih kuat daripada Grove Immortal Surgawi-Surgawi pada periode yang sama. Melangkah lebih jauh, dia bahkan tidak berani membayangkannya. Mungkinkah orang ini tidak memiliki batas? Air akan mengalir saat saluran terbentuk. Menjadi terlalu disengaja dapat menjadi kontraproduktif sebagai gantinya. Periode waktu ini, mengapa Anda tidak bersantai dulu? Mungkin, Anda akan meluruskan ide-ide Anda suatu hari, kata Dasles. Ye Yuan mengangguk dan berkata, ini juga saatnya untuk meninggalkan pengasingan. Saya khawatir beberapa orang sudah bosan menunggu. Petik 2. Ye Yuan keluar dari pengasingan, Long Zhan sudah lama menunggunya. Tuan, ada tamu darah Yama Hall menunggu Anda di ruang kotak, kata Long Zhan. Ye Yuan mengangguk sedikit dan berkata, kamu mundur, aku akan menanganinya. Petik 2. Berjalan 2 langkah, Ye Yuan tiba-tiba berbalik dan berkata, kamu pergi dan temukan Fan Yu untuk mengambil sejumlah obat roh, katakan saja aku mengatakannya. Ini rumusnya. Kamu sudah terjebak di setengah langkah dewa asal setengah sangat lama, kan? Petik 2. Mendengar ini, Long Zhan tanpa sadar gemetaran di seluruh. Gelombang kegembiraan liar muncul di hatinya dan dia buru-buru berlutut dan berkata, yang rendahan ini telah terjebak pada langkah ini selama 15.000 tahun. Ye Yuan memberi, memen, dan berkata, bakatmu cukup bagus. Awalnya, memasuki dunia Heavenspan, Anda bisa menerobos ke dewa asal. Sayang sekali itu ditunda. Melihat pada ketekunan dan kesungguhan Anda beberapa tahun ini, saya akan memberi Anda tumpangan. Petik 2. Seluruh tubuh Long Zhan gemetar dengan gelisah ketika dia berkata, Long Zhan terima kasih banyak pada guru. Ye Yuan menyuarakan persetujuannya dan berbalik dan pergi. Tinju Long Zhan mencengkeram erat, wajahnya tampak agak merah karena kegembiraan. 100.000 tahun ini adalah pertama kalinya dia begitu gelisah. Keadaan pikirannya yang semula mirip dengan air tingkat rendah akhirnya menghasilkan jejak riak. Selama 100.000 tahun, dia meratapi betapa tragisnya nasibnya sendiri sepanjang waktu. Seluruh orangnya tampaknya jatuh ke dalam kegelapan, sampai penampilan Ye Yuan. Long Zhan tidak pernah berpikir bahwa udik ini yang keluar dari dunia Grove abadi seperti dia sebenarnya memiliki bakat luar biasa. Seluruh ibu kota Kapon diaduk sampai ombak memuncak oleh tuannya yang baru. Semua kekuatan berputar di sekitar tuannya. Mendesah.
Satu kesalahan langkah dan setiap langkah menjadi salah. Harus menggandakan usaha saya dari sekarang dan seterusnya. Saya berharap saya bisa mendapatkan pengampunan guru di masa depan. Long Zhan berkata sambil menghela nafas. Ketika Ye Yuan melihat Yi Han, dia tidak bisa menahan sedikit terkejut. Sos Knight memberi hormat kepada Hall Master. Saya tidak berpikir bahwa Hall Master benar-benar tiba secara langsung, kata Ye Yuan dengan tangan tergenggam. Sedikit kejutan melintas di pandangan Yi Han dan dia berkata sambil tersenyum, kamu benar-benar menebak identitasku dulu. Sepertinya aku masih meremehkanmu. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, tidak memikirkannya saat itu. Tetapi setelah kembali dari Hundred Oz Hall, saya berpikir dengan hati-hati, dan saya menyadari bahwa Hall Master memiliki banyak hal yang mencurigakan pada Anda. Petik 2. Yi Han tersenyum manis dan berkata, tidak heran Kasin akan mati di tanganmu. Tingkat keahliannya terlalu kurang dibandingkan dengan Anda. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Tuan Hall terlalu baik. Petik 2. Yi Han terkikik dan berkata, aku bahkan mendapati bahwa aku tidak cukup memuji. Sepertinya saya memang tidak menemukan orang yang salah. Petik 2. Ye Yuan melirik Yi Han dengan ekspresi yang dalam dan berkata, Tuan Hall datang secara pribadi, mungkinkah saya membalas budi? Yi Han melirik Ye Yuan dengan tatapan mencela dan berkata dengan genit iblis, kamu anak kecil yang licin, bahkan tidak mau membantu Sister Elder dengan bantuan kecil. Haruskah saya menggunakan bantuan untuk melunasinya? Petik 2. Ye Yuan pecah merinding dan berkata sambil tersenyum, bantuan ini dari Hall Master tidak kecil. Jika dugaan saya benar, sudah ada beberapa rumah sakit Fin di ibu kota yang berkumpul di Capon Capital City, kan? Pada saat saya memulai khotbah tentang Dao, kekuatan Fin Medicine House Hall dari seluruh kota Anglikan Anggrek darah kota kekaisaran secara kolektif akan naik ke tingkat utama. Seberapa besar bantuan ini, Hall Master mahir dalam hal ini dan tidak perlu saya hitung, kan? Petik 2. Yi Han memiliki ekspresi pahit di wajahnya, terlihat halus dan menyedihkan. Benar-benar karakter pengganggu. Dia menghela nafas dan berkata, berita tentang Aula-yama darah dibagikan. Para master balai ibu kota lainnya belajar tentang keberadaan Anda, mereka secara alami tidak akan membiarkan saya pergi. Begitu banyak orang datang untuk menemukan saya tidak bisa mendorong mereka semua, bukan? Jangan melihat bagaimana kakak bertanggung jawab atas Aula darah Yama, kakak juga memiliki waktu di mana hal-hal sulit. Petik 2. Ekspresi Yi Han membuat orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mencintainya setelah melihatnya, membuat tulang orang menjadi lunak. Kecuali, jika bukan karena dia tidak bisa mengalahkannya, Ye Yuan berharap dia bisa memberikan tamparan yang kuat. Wanita ini benar-benar diperhitungkan dengan baik, ingin kudanya berlari dan juga menginginkan kudanya untuk tidak makan rumput. Anda berpikir bahwa dengan melakukan suatu tindakan, Tuan kecil ini akan menjanjikan Anda. Mata Ye Yuan sedikit menyipit dan berkata dengan acuh tak acuh, Tuan Hall, bunuh aku. Jangan bicarakan hal ini. Petik 2. Ekspresi Yi Han langsung berubah dari cerah ke mendung. Beberapa saat yang lalu, dia masih berpikir untuk merayu Ye Yuan. Detik berikutnya, wajahnya sudah sedingin es. Niat membunuh dingin yang menusuk tiba dengan melolong, tapi Ye Yuan tegas seperti batu dan tidak takut sedikitpun. Dia tahu bahwa Yi Han benar-benar tidak akan membunuhnya. Dia secara pribadi maju dan mengambil bantuannya, dia pasti memiliki sesuatu untuk dimintanya. Tentu saja, niat membunuh Yi Han dengan tenang mereda dan dia berkata dengan muram, kamu Pang, benar-benar tahan terhadap segalanya. Bicara kalau begitu, syarat apa yang kamu miliki? Petik 2. Ye Yuan sedikit tersenyum dan berkata, 2. Yang pertama, ini dianggap setengah budi, direalisasikan sekarang juga. Yang kedua, sebulan kemudian, Anda akan mengumpulkan semua orang ke tahap pertempuran darah, saya akan berkhotbah tentang Dao selama setengah bulan terus-menerus. Seberapa banyak yang dapat mereka pahami akan tergantung pada diri mereka sendiri. Saya tidak punya waktu untuk dihabiskan setiap hari. Masih ada satu lagi, yaitu bahwa apapun orang-orang Fitch Medicine Hall Black Jade Capital City, Tuan ini tidak akan menunggu mereka. Minta mereka nyah. Petik 2. Ye Yuan tahu bahwa ingin menggunakan ini untuk menguangkan semua bantuan, Yi Han benar-benar tidak akan setuju. Karena itu, ia tidak punya pilihan selain pergi untuk yang terbaik kedua, mengkonsumsi setengah bantuan terlebih dahulu sebelum berbicara. Yi Han menghela nafas sedikit dan berkata, kamu bocah, benar-benar tidak mau menderita sedikitpun kerugian sama sekali. Baiklah, kakak akan menjanjikan Anda. Petik 2. Selesai berbicara,
Yihan mengeluarkan kontrak esensi darah dan sedikit meremas segel. Esensi darah dalam kontrak mulai membakar.